Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno. Jadi, kalau saya cuma bisa ngasih satu tips gimana caranya kita bisa produktif kerja dengan laptop ya. Sebelum kita tuh bahas soal upgrade RAM, upgrade storage, atau bahkan belinya yang prosesor lebih kuat aja, saya akan menyarankan Anda untuk beli external monitor. Masalah utama dalam bekerja menggunakan laptop adalah mayoritas laptop itu biasanya layarnya kecil-kecil ya. Sementara kalau kita bekerja itu mungkin kita bisa perlu untuk melihat banyak data sekaligus dalam saat yang bersamaan. Misalnya nih kalau kita lagi mau bikin dokumen ya, dokumen Word atau file Excel, itu mungkin kita harus sambil lihat web browser atau kita juga harus lihat satu file PDF atau kombinasi di antaranya. Nah, tentunya kita memang bisa multitasking di satu layar laptop yang kecil seperti ini. Hanya saja kalau kita multitasking, artinya kan kita harus split screen ya, jadi layar itu dibagi dua atau dibagi empat. Nah, kalau kita split screen, konsekuensinya tentu saja kita hanya punya ruang terbatas untuk setiap window yang kita buka. Nah, kalau kita punya monitor eksternal, masalah seperti itu tuh bisa langsung kita tuntaskan. Mau kita punya monitor eksternal tuh satu atau bahkan dua, kadang-kadang juga ada yang suka pakai tiga. Adanya layar tambahan dengan adanya layar eksternal tersebut bisa membuat kita tuh multitasking dengan jauh lebih nyaman tanpa harus sering-sering switch window atau kerja dengan layar yang sangat-sangat kecil akibat split screen. Nah, pertanyaan nih kalau Anda misalnya tuh punya budget yang sangat terbatas. Monitor eksternal apa sih sebenarnya yang kira-kira tuh cukup oke untuk kerja multitasking? Nah, kalau menurut saya sih nggak usah mahal-mahal banget ya. Jadi harga sejutaan pun menurut saya sudah oke. Misalnya yang saya pakai ini, dia itu mereknya DX ya. Ini mungkin nggak ada di Indonesia, tapi saya akan kasih alternatifnya. Ini ukurannya tuh 24 inci, dimana kalau 19 inci menurut saya tuh mungkin agak terlalu kecil ya. Karena 19 inci tuh nggak terlalu jauh layarnya secara ukuran dibandingkan dengan laptop. 27 inci menurut saya juga masih oke, tapi kalau kita sudah mulai bicara 32 inci mungkin agak terlalu besar ya. Karena banyak TV-TV yang kecil ya, TV-TV yang entry level itu ukurannya sudah 32 inci. Untuk jenis panel yang saya sarankan, kalau Anda punya budget sangat terbatas, mungkin VA juga cukup ya. TN menurut saya agak perlu dihindari lah. Karena panel VA itu dia punya kualitas yang bisa dibilang tuh antara TN dengan IPS. Dimana kalau response time-nya mungkin sedikit lebih cepat di VA, jadi agak mengarah ke TN ya. TN itu biasanya cepat response time-nya, tapi kalau secara akurasi warna, lalu viewing angle, itu IPS masih lebih oke. Kalau untuk kerja kantoran, menurut saya akan lebih oke kita pakai IPS ketimbang pakai VA. Refresh rate monitor ini 75 Hz, tapi menurut saya itu nggak penting sama sekali, karena ini bukan buat gaming juga. Monitor yang satu ini juga resolusinya Full HD, jadi menurut saya cukup tajam untuk layar 24 inci. Kalau HD itu menurut saya agak-agak kelihatan pecahnya lah, jadi agak kurang nyaman untuk dipakai bekerja, apalagi untuk layar sebesar ini. Waktu saya beli di sini, kondisinya baru, saya itu belinya kalau dirupiahkan sekitaran 1,2 juta rupiah. Di Indonesia mungkin nggak ada ya, tapi saya menemukan di marketplace Indonesia itu banyak monitor-monitor lain yang spesifikasinya itu mirip banget dengan ini, dengan harga di sejutaan juga, dan panelnya juga sudah lebih baik ya dengan panel-panel IPS. Nah, kelemahannya itu apa ya untuk monitor murah? Jadi, biasanya itu kalau monitor murah, dia itu pertama, speakernya mungkin sangat-sangat kurang, tapi ya nggak masalah ya, Anda bisa pakai speaker laptop atau speaker eksternal. Yang kedua, biasanya monitor murah itu dia color akurasinya nggak bisa kita andalkan untuk kerja desain yang serius ya. Nah, kalau Anda itu kerjanya banyak mengandalkan color gamut dan color akurasi yang sangat baik, ya mungkin monitor murah bukan jadi solusi yang terbaik juga. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, kenapa nggak kita belinya itu TV aja ya? Karena TV itu kan banyak yang murah ya, 800 ribuan atau yang 1,5 juta sampai 2 juta juga sudah banyak. Udah gitu biasanya ukurannya juga besar-besar lagi, layar besar, jadi kalau kerja kan enak ya pakai layar besar. Nah, masalahnya kalau TV itu menurut saya ada beberapa kelemahan. Nah, jadi kelemahan pertama, kalau TV itu biasanya untuk yang harganya murah itu karena dia mengincar cost yang semurah mungkin, resolusinya itu biasanya rendah ya di 720p. Sudah begitu kadang TV juga kadang pakai panel yang sangat-sangat reflektif. Ini sebenarnya masuk akal kalau untuk TV dengan harga murah, karena TV itu kan dia biasa cuma dipakai buat nonton, jadi pengen dong kita tuh kalau nonton TV warna itu cerah, jadi kita pakai yang reflektif. Tapi kalau dipakai bekerja, nah panel reflektif itu menurut saya agak-agak kurang nyaman. Karena kalau banyak pantulan itu jadi bikin angka-angka atau kata-kata yang harusnya kelihatan jelas di layar. Karena kalau kita tuh duduk dekat jendela mungkin akan bikin agak susah konten-konten yang mau kita kerjakan itu untuk bisa kita edit gara-gara kena pantulan cahaya. Nah, tapi kalau menurut saya kelemahan ketiga nih yang paling deal breaker. Jadi input lag dari TV itu biasanya sangat-sangat tinggi. Jadi kalau kita bandingkan sama monitor ya, seperti layar laptop atau monitor lain, monitor yang benar-benar dijual sebagai monitor yang bukan buat TV, itu biasanya input lag-nya di bawah 10 millisecond, dimana kalau kita gerakin mouse ya,
kita tuh ya bisa bilang hampir instan lah pergerakannya. Nah, sementara kalau kita pakai TV, banyak, apalagi TV yang murah itu, input lag itu bisa sampai order ratusan milisecond ya, seratusan milisecond. Ini bikin jadi, kalau menurut saya pribadi sih, agak kurang nyaman ya, karena kerasa delay-nya tuh agak-agak mengganggu, apalagi kalau saya itu lagi pakai aplikasi yang benar-benar butuh input lag yang rendah ya. Nggak selalu gaming ya, kalau gaming memang kadang sering perlu yang input lag rendah, tapi aplikasi untuk foto editing, atau bahkan PowerPoint, karena kadang saya suka edit foto di PowerPoint ya, itu kerasa mengganggunya lah. Tapi meskipun demikian, kalau Anda itu di rumah, Anda tuh punya laptop, nggak punya monitor eksternal, tapi punya TV nganggur yang punya input HDMI atau VGA, menurut saya itu masih layak untuk dicoba lah kalau Anda itu coba kerja pakai monitor eksternal. Mungkin bagian monitor eksternal itu buat yang nampilin kontennya ya, misalnya kalau Anda itu kerjanya pakai Office, lalu buka PDF atau buka web browser itu di bagian yang TV-nya, sementara buat yang Office-nya gitu, yang Word-nya, PowerPoint, Excel-nya itu di layar monitor Anda, karena itu yang butuh lebih rendah input lag-nya. Oke, demikian aja tips singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten dan praktik lainnya. Saya Judah, terima kasih telah menonton.